Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Raffi Aprilian dengan NPM 225010920049. Saya dari Fakultas Ilmu Administrasi, Prodi Ilmu Administrasi Bisnis, Universitas Unisma, Universitas Islam Malang. Jadi di sini saya akan membuat tugas video mengenai sosok pemimpin inspiratif untuk memenuhi tugas mata kuliah kepemimpinan di bawah ampuan dosen Bapak Hayat. Baik, langsung saja. Jadi di sini saya akan membahas sosok inspiratif, yakni Vladimir Putin. Adalah presiden Rusia yang hampir dikenal di seluruh dunia sebagai pemimpin yang memiliki karakter kuat, tegas, dan penuh strategi. Dan jangan lupa dia juga disiplin. Jadi bagi sebagian orang, Putin adalah sosok kontroversial ya. Namun bagi banyak masyarakat Rusia dan saya sendiri menganggap Vladimir Putin adalah pemimpin yang berhasil mengangkat kembali kejayaan Rusia setelah mengalami masa sulit pasca runtuhnya Uni Soviet. Jadi dalam video ini saya akan membahas secara mendalam mengenai latar belakang kehidupan Vladimir Putin, perjalanan karir politiknya, lalu kondisi Rusia sebelum ia memimpin, lalu gaya kepemimpinannya, lalu keberhasilannya dalam bidang ekonomi, militer, dan politik. Nah, ada lagi pengaruhnya terhadap dunia internasional, kontroversi yang mengiringinya, lalu serta nilai-nilai kepemimpinan yang dapat dipelajari oleh generasi muda. Nah, melalui pembahasan ini, saya ingin Anda semua memahami bagaimana seorang pemimpin mampu mempengaruhi arah suatu negara bahkan dunia internasional. Nah, di masa kecilnya Bapak Vladimir Putin, Vladimir Putin ini memiliki nama asli Vladimir Vladimirovich Putin. Ia lahir pada tanggal 7 Oktober 1952 di kota Saint Petersburg, Rusia, yang pada saat itu masih bernama Leningrad dan menjadi bagian dari Uni Soviet. Putin lahir dari keluarga sederhana. Ayahnya bernama Vladimir Spiridonovich Putin. Ia seorang veteran perang yang pernah bertugas dalam Perang Dunia Kedua. Sementara ibunya bernama Maria Ivanovna Putina yang bekerja sebagai buruh pabrik. Nah, kehidupan masa kecil Putin itu tidak mudah. Ia hidup di lingkungan pasca perang yang penuh keterbatasan ekonomi, namun kondisi tersebut justru membentuk karakter Putin menjadi pribadi yang tangguh dan disiplin. Sejak kecil, Putin dikenal aktif dan memiliki kemauan belajar yang tinggi. Ia juga tertarik pada olahraga bela diri seperti judo dan sambo. Nah, di sini saya juga sebagai praktisi bela diri judo dan sambo, sama seperti Bapak Vladimir Putin. Nah, itu menjadi salah satu penyebab saya membahas ini ya, karena sebagai orang memiliki latar belakang sama. Nah, kita lanjut. Olahraga bela diri memiliki pengaruh besar terhadap pembentukan mental Bapak Putin. Dari olahraga tersebut ia belajar mengenai disiplin, ketahanan mental, pengendalian emosi, serta pentingnya strategi dalam menghadapi lawan. Pak Putin pernah mengatakan bahwa judo mengajarkannya untuk tetap tenang dalam tekanan dan berpikir sebelum bertindak. Hal tersebut terlihat dalam gaya kepemimpinan ketika menjadi presiden Rusia. Lalu kita bahas mengenai pendidikan dan karir beliau sebelum memasuki pemerintahan. Nah, setelah menyelesaikan pendidikan sekolah menengah, Pak Putin ini, atau SMP ya, Pak Putin ini melanjutkan studi atau SMP SMA. Putin melanjutkan studi di Fakultas Hukum Saint Petersburg State University. Nah, di universitas ini Pak Putin dikenal sebagai mahasiswa yang serius dan disiplin. Ia tertarik pada bidang hukum negara
dan hubungan internasional. Setelah lulus, Pak Putin bergabung dengan Badan Intelijen Uni Soviet, yaitu KGB. KGB merupakan lembaga intelijen terbesar dan paling berpengaruh di Uni Soviet pada masa itu. Nah, selama Pak Putin bekerja di KGB, Pak Putin ini mendapat pengalaman penting dalam strategi keamanan negara, pengumpulan informasi, diplomasi, dan pengambilan keputusan. Pak Putin pernah ditempatkan di Jerman Timur ketika Uni Soviet masih berdiri. Pengalaman bekerja di dunia intelijen membuat Putin memahami pentingnya stabilitas negara dan kekuatan politik internasional. Banyak pengamat menilai pengalaman di KGB sangat mempengaruhi gaya kepemimpinannya yang penuh perhitungan dan strategi. Nah, setelah runtuhnya Uni Soviet dan krisis Rusia pada tahun 1991, peristiwa ini menjadi salah satu perubahan politik terbesar dalam sejarah dunia modern. Setelah runtuhnya Uni Soviet, Rusia menghadapi berbagai masalah besar. Ekonomi Rusia mengalami krisis hebat, inflasi meningkat drastis, nilai mata uang jatuh, dan banyak masyarakat kehilangan pekerjaan. Selain itu, kondisi politik juga tidak stabil. Pemerintah pusat dianggap lemah dan tingkat kriminalitas meningkat. Banyak rakyat Rusia merasa kehilangan kebanggaan nasional karena negara mereka tidak lagi menjadi kekuatan super seperti sebelumnya. Pada masa ini, Rusia itu dipimpin oleh Boris Yeltsin ya teman-teman. Namun pemerintahannya menghadapi banyak kritik karena dianggap gagal mengatasi krisis. Masyarakat Rusia mulai berharap munculnya sosok pemimpin baru yang mampu membawa perubahan dan mengembalikan kejayaan negara. Nah, saat karir politik Pak Putin mulai berkembang ketika ia bekerja di pemerintahan kota Saint Petersburg. Kemampuannya dalam administrasi dan strategi membuat namanya mulai dikenal di kalangan politik Rusia. Pada tahun 1998, Pak Putin diangkat menjadi Kepala Federal Security Service atau FSB, yaitu Badan Keamanan Penerus KGB, lanjutan dari KGB. Kemudian pada tahun 1999, Presiden Boris Yeltsin menunjuk Pak Putin sebagai Perdana Menteri Rusia. Nah, ini mulai meningkat karir politiknya ya. Lalu tidak lama setelah itu Boris Yeltsin mengundurkan diri dan Putin ditunjuk sebagai presiden sementara Rusia. Pada tahun 2000, Vladimir Putin resmi terpilih sebagai presiden Rusia. Nah, kemenangan Pak Putin ini mendapat dukungan besar dari masyarakat karena rakyat menginginkan pemimpin yang kuat dan mampu mengembalikan stabilitas negara. Nah, saat memimpin, Bapak Vladimir Putin itu memiliki gaya yang dianggap inspiratif. Nah, gaya kepemimpinannya itu tegas dan disiplin. Pak Putin ini dikenal sebagai pemimpin yang berani mengambil keputusan, memiliki ketegasan tinggi, disiplin dalam bekerja, nasionalis, dan memiliki visi jangka panjang. Dalam berbagai pidato, Pak Putin selalu menekankan pentingnya kekuatan negara dan persatuan rakyat. Ia percaya bahwa negara yang kuat harus memiliki pemerintahan yang stabil, lalu kedua ekonomi yang mandiri, dan ketiga pertahanan militer yang kuat. Putin juga dikenal sebagai sosok yang sangat menjaga citra kepemimpinan. Media sering menampilkan Pak Putin sebagai pemimpin yang aktif, sehat, disiplin, dan dekat dengan militer. Hal tersebut bertujuan membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahannya. Lalu, salah satu keberhasilan Pak Putin adalah membantu memulihkan ekonomi Rusia setelah krisis 1990-an. Pada awal pemerintahannya, harga minyak dunia meningkat dan Rusia memperoleh pendapatan besar dari ekspor energi. Pak Putin memanfaatkan pendapatan tersebut untuk meningkatkan pembangunan nasional, memperbaiki infrastruktur, memperkuat industri, dan menstabilkan ekonomi. Nah, di bawah kepemimpinannya, Rusia mengalami pertumbuhan ekonomi yang cukup pesat pada awal tahun 2000-an.
tingkat kemiskinan menurun dan standar hidup masyarakat meningkat dibanding masa sebelumnya. Selain itu, Pak Putin juga memperkuat perusahaan energi nasional Rusia seperti Gazprom dan Rosneft. Hal ini membuat Rusia memiliki pengaruh besar dalam sektor energi dunia. Salah satu kebijakan penting Vladimir Putin adalah memulihkan stabilitas ekonomi Rusia pada krisis besar pada tahun 90-an. Nah, ketika Pak Putin mulai memimpin, kondisi ekonomi Rusia masih belum stabil. Banyak perusahaan mengalami kebangkrutan, pengangguran tinggi, dan kesejahteraan masyarakat menurun. Untuk mengatasi masalah tersebut, Pak Putin melanjutkan berbagai kebijakan ekonomi seperti memperkuat kontrol negara terhadap sektor energi, meningkatkan pendapatan negara dari minyak dan gas, serta memperbaiki sistem perpajakan Rusia. Nah, pendapatan besar dari sektor energi kemudian digunakan untuk yang pertama, membangun infrastruktur, lalu kedua, meningkatkan pelayanan publik, dan yang ketiga, memperkuat industri nasional Rusia. Nah, di bawah kepemimpinannya, Rusia berhasil mengalami pertumbuhan ekonomi yang cukup pesat pada awal tahun 2000-an. Banyak masyarakat Rusia mulai merasakan peningkatan kualitas hidup dibanding masa sebelumnya. Selain fokus pada ekonomi, Putin juga menjalankan beberapa kebijakan sosial untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Rusia. Pemerintah Rusia meningkatkan gaji pegawai negeri, dana pensiun, lalu fasilitas kesehatan, lalu pembangunan pendidikan. Nah, Pak Putin juga menjalankan program dukungan keluarga untuk meningkatkan angka kelahiran di Rusia. Salah satu program yang cukup terkenal adalah bantuan finansial bagi keluarga yang memiliki anak, yang bertujuan untuk mendukung pertumbuhan populasi Rusia. Melalui kebijakan tersebut, pemerintah berusaha meningkatkan stabilitas sosial dan kualitas hidup masyarakat. Dalam masa kepemimpinannya, Putin juga banyak melakukan pembangunan infrastruktur nasional. Pemerintah Rusia membangun dan memperbaiki yang pertama jalan raya, lalu transportasi umum, lalu bandara, terus jalur kereta, lalu fasilitas publik lainnya. Nah, modernisasi infrastruktur itu dianggap penting untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi dan memperkuat konektivitas antar wilayah di Rusia yang sangat luas. Kota-kota besar seperti Moskow mengalami perkembangan modern yang sangat pesat pada era kepemimpinan Putin. Nah, selain membahas ekonomi, kita bahas militer. Selain di bidang ekonomi, Pak Putin juga memberikan perhatian besar terhadap kekuatan militer Rusia. Menurut Pak Putin, militer yang kuat merupakan simbol kedaulatan negara. Karena itu, ia melakukan modernisasi besar-besaran terhadap angkatan bersenjata Rusia. Pemerintah Rusia meningkatkan teknologi pertahanan, sistem rudal, kekuatan angkatan udara, dan kemampuan angkatan laut. Di bawah kepemimpinan Pak Putin, Rusia kembali dikenal sebagai salah satu kekuatan militer terbesar di dunia. Kebijakan ini membuat negara-negara lain kembali memperhitungkan Rusia dalam politik internasional. Dalam bidang pertahanan, Putin menjalankan kebijakan modernisasi militer secara besar-besaran. Ia meningkatkan investasi pada teknologi pertahanan, sistem rudal modern, pesawat tempur, dan pengembangan keamanan cyber. Pak Putin percaya bahwa negara besar harus memiliki pertahanan yang kuat agar mampu menjaga kedaulatan dan keamanan nasional. Selain militer, Rusia juga meningkatkan pengembangan teknologi strategis dan penelitian nasional. Nah, Vladimir Putin ini dikenal sebagai pemimpin yang sangat menekankan nasionalisme. Ia sering menyampaikan bahwa rakyat Rusia harus bangga terhadap sejarah dan identitas bangsa mereka. Dalam pidatonya, Putin kerap membahas kejayaan Rusia di masa lalu, pengorbanan rakyat Rusia dalam perang, serta pentingnya menjaga persatuan nasional. Pak Putin percaya bahwa negara yang kuat membutuhkan rakyat yang memiliki rasa cinta tanah air. Karena itu, pemerintah Rusia di bawah Putin banyak menonjolkan simbol-simbol patriotisme dan kebanggaan nasional.
Putin juga dikenal aktif memperkuat identitas nasional Rusia. Pemerintah Rusia mendorong pendidikan sejarah nasional dan memperingati berbagai peristiwa penting dalam sejarah Rusia. Menurut Pak Putin, rakyat Rusia harus memahami sejarah bangsanya agar memiliki rasa persatuan dan cinta tanah air yang kuat. Karena itu pemerintah sering mengadakan perayaan nasional, parade militer, dan kegiatan patriotisme untuk membangun semangat kebangsaan masyarakat. Pengaruh Pak Putin dalam bidang politik sebagai pemimpin Rusia, beliau itu memiliki pengaruh besar. Di bawah kepemimpinan beliau, Rusia aktif dalam berbagai isu global seperti konflik Timur Tengah, terus hubungannya dengan Amerika Serikat, lalu keamanan Eropa, dan kerjasama dengan negara-negara Asia. Pak Putin juga memperkuat hubungan Rusia dengan Tiongkok dan negara-negara berkembang lainnya. Banyak pengamat menilai Pak Putin ini berhasil mengembalikan posisi Rusia sebagai negara yang memiliki pengaruh besar di dunia internasional. Dalam bidang hubungan internasional, Putin menjalankan kebijakan untuk memperkuat posisi Rusia di dunia. Ia meningkatkan kerjasama dengan Tiongkok, negara-negara Asia, lalu Timur Tengah, dan negara berkembang lainnya. Pak Putin berusaha menjadikan Rusia sebagai negara yang mandiri dan tidak bergantung pada pengaruh Barat. Kebijakan luar negeri tersebut membuat Rusia kembali memiliki posisi penting dalam berbagai isu internasional. Lalu di balik berbagai keberhasilannya, Pak Vladimir Putin ini juga merupakan sosok yang kontroversial ya. Beberapa kebijakannya mendapat kritik dari negara-negara Barat dan organisasi internasional. Kritik tersebut berkaitan dengan yang pertama, kebebasan politik, hubungan internasional, konflik geopolitik, dan kebijakan terhadap oposisi. Namun demikian, para pendukung Putin tetap menganggapnya sebagai pemimpin yang mampu menjaga stabilitas Rusia di tengah tekanan global. Nah, Pak Putin memiliki karakter kepemimpinan yang menginspirasi. Yang pertama, dilihat dari disiplinnya yang tinggi. Pak Putin menunjukkan bahwa disiplin sangat penting dalam membangun kepemimpinan. Lalu ketegasan. Nah, ketegasan pemimpin itu harus mampu mengambil keputusan dalam situasi sulit. Lalu mental tangguh, dan Pak Putin ini dikenal mampu menghadapi tekanan internasional dengan tenang. Lalu ada lagi nasionalisme yang selalu ia tempatkan di dalam kepentingan negaranya sebagai prioritas utama. Terus strategi dan visi jangka panjang yang dimana Pak Putin ini memiliki tujuan besar untuk mengembalikan kejayaan Rusia. Nah, pelajaran bagi kita generasi muda atau Gen Z itu, walaupun setiap orang mungkin memiliki pandangan berbeda terhadap dirinya, ada beberapa nilai positif yang dapat dijadikan pelajaran seperti kerja keras, disiplin, keberanian, tanggung jawab, dan semangat pantang menyerah. Seorang pemimpin tidak lahir secara instan. Pemimpinan dibentuk melalui pengalaman, perjuangan, dan kemampuan menghadapi tantangan. Jadi pemimpin itu tidak lahir, namun dibentuk. Nah, karena itu generasi muda perlu terus mengembangkan kemampuan diri agar mampu menjadi pemimpin yang baik di masa depan. Sebagai penutup pada video kali ini, Pak Vladimir Putin itu merupakan salah satu pemimpin dunia paling berpengaruh dalam sejarah modern. Ia dikenal sebagai pemimpin yang tegas, disiplin, nasionalis, dan memiliki kemampuan strategi politik yang kuat. Di bawah kepemimpinannya, Rusia berhasil bangkit dari masa krisis dan kembali menjadi negara yang diperhitungkan dunia. Meskipun kepemimpinannya sering menimbulkan perdebatan dan kontroversi, banyak orang tetap menganggap Putin sebagai sosok pemimpin inspiratif karena keberanian dan ketegasannya dalam memimpin negara. Nah, dari Vladimir Putin kita belajar bahwa seorang pemimpin harus memiliki visi yang jelas, mental yang kuat, disiplin tinggi, serta keberanian menghadapi tantangan, dan rasa tanggung jawab serta terhadap negara serta rakyatnya. Semoga pembahasan ini dapat menambah wawasan mengenai kepemimpinan dunia dan menjadi inspirasi bagi kita semua untuk terus berkembang menjadi pribadi yang lebih baik. Vladimir Putin menunjukkan bahwa seorang pemimpin tidak hanya membutuhkan keberanian, tetapi
tetapi juga strategi, disiplin, dan kemampuan mengambil keputusan dalam situasi sulit. Melalui berbagai kebijakannya di bidang ekonomi, sosial, militer, dan nasionalisme, Pak Putin ini berhasil membangun citra Rusia sebagai negara yang kuat dan berpengaruh. Walaupun kepemimpinannya tetap menimbulkan berbagai perdebatan di dunia internasional, banyak orang menilai bahwa Putin berhasil membawa perubahan besar bagi Rusia dan menjadi salah satu pemimpin paling berpengaruh di abad modern. Nah, sekian dari saya. Mungkin cukup ya video kali ini sebagai tugas UTS matkul kepemimpinan dari Bapak Hayat. Saya ucapkan terima kasih, mohon maaf bila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.